Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya dari panitia dan juga dari Saber. Perkenalkan, nama saya Dwi Ardia Indranata. Saya perwakilan dari Pedas, Persatuan Driver Ambulans Solo Raya. Jadi untuk adik-adik tadi, kesannya gimana dek naik ambulan dari Solo sampai Boyolali, tepatnya sampai Waduk Cengklik? Perasaannya gimana? Seneng atau takut? Alhamdulillah kalau seneng. Dan juga kepada teman-teman relawan yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas dedikasinya untuk pengantaran teman-teman, untuk pengantaran adik-adik anak yatim sampai Waduk Cengklik. Langsung saja untuk waktunya, untuk menyingkat waktu 15 menit. Intinya untuk pengenalan ambulan. Mungkin ada yang tahu adik-adik, ambulan itu apa toh dek? Tahu enggak ambulan? Siapa yang tahu? Ambulan apa dek? Ambulan itu mobil apa toh? Tahu enggak? Mobil yang untuk membawa orang sakit. Ada lagi yang tahu tentang ambulan? Ada lagi yang tahu tentang ambulan? Ada? Tunjukkan jari. Ya betul. Jadi adik tadi jawabannya itu mobil ambulan adalah mobil medis yang membantu pengantaran pasien untuk rujuk ataupun untuk kontrol, tentunya untuk menolong orang sakit, gitu ya dek. Jadi pengertian dari ambulan seperti itu. Tadi adik-adik dibawa mas-mas relawan-relawan yang ganteng-ganteng itu sampai sini, mungkin ada kesan dek di dalam ambulan, perasaannya takut atau gimana? Mungkin ada kesan-kesan dari adik-adik atau seneng? Ada yang menangis. Jadi tentunya jadi untuk adik-adik bahwasanya untuk ambulan ini untuk menolong orang sakit. Jadi untuk adik-adik tidak usah takut, mungkin tidak usah gelisah dan lain sebagainya. Karena kakak-kakak semua ini setelah pengantaran pasien ataupun pengantaran jenazah, tentunya mobil selalu disterilkan. Jadi setelah pengantaran pasien, jadi untuk mobil selalu bersih dan dalam keadaan steril. Untuk teman-teman Mas Nanang ada, mohon Mas Danang disiapkan mobilnya di sini kan Mas, untuk pengenalan ambulan. Jadi untuk adik-adik nanti kalau sudah beranjak dewasa, sudah besar, kalau sudah diperbolehkan naik motor di jalan raya, jadi nantinya tahu gimana ambulan. Oh, ambulan itu seperti apa toh? Fungsi ambulan itu bagaimana? Seperti itu. Didekatkan bisa Mas? Apa madem buri ya Mas? Madem buri ini rawa kok? Alat beraneka ragam, tentunya alat medis atau untuk kendaraan emergensi seperti itu. Di sini ada alat, Mas Danang tolong diturunkan Mas. Itu ada tandu atau stretcher. Jadi kan bahasanya stretcher, kalau gampang dibilang itu tandu dorong seperti ini. Jadi ini bukan tempat tidur, tapi untuk tandu dorong untuk pasien yang sakit diantarkan untuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi untuk alat ini bisa dilipat ya dek. Tentunya cara penggunaan, jadi
untuk alat ini tentunya kaitannya untuk apa? Untuk pasien berbaring atau bisa untuk duduk seperti itu. Jadi namanya apa, Dek? Tahu enggak namanya apa tadi? Tandu dorong seperti itu. Jadi bahasa gampangnya tandu dorong. Kalau mungkin dari medis itu stretcher seperti itu. Terus itu ada lagi alat yang warna kuning. Itu namanya sekop. Biasanya kakak-kakak relawan semuanya itu untuk evakuasi korban kecelakaan lalu lintas ataupun untuk pasien stroke yang tidak bisa geser. Jadi gitu ya, Dek, dipahami untuk alatnya itu digunakan kakak-kakak biasanya untuk pas evakuasi pasien laka. Lah ini kita aja. Jadi ini bisa digunakan untuk pasien-pasien, untuk membantu pasien evakuasi lalu lintas dan juga pasien yang tidak bergeser. Biasanya pasien itu tidak bisa bergeser ataupun sakitnya stroke, biasanya seperti itu. Terus ada lagi mungkin untuk yang warna merah itu, Mas. Warna merah itu namanya apar. Apar mini. Alat ini digunakan untuk apabila terjadi kebakaran seperti yang tidak diinginkan nanti kalau mungkin di jalan atau mungkin pas berhenti. Kebetulan kakak-kakak nanti kan apabila terjadi mungkin musibah, tentunya kabel konslet sampai terjadi kebakaran, itu alat ini bisa digunakan. Jadi namanya alat ini apar, alat pemadam kebakaran seperti itu. Ada lagi alat namanya, nah itu kalau ini namanya sepalek. Ini sepalek biasanya untuk membantu pasien yang fraktur. Fraktur itu bahasa medis, kalau mungkin bahasa dari masyarakat atau umumnya itu patah tulang, Dek. Jadi kan kalau tangannya patah pas kecelakaan di lalu lintas, jadi kakak-kakak semua ini yang membantu evakuasi korban lalu lintas. Ya ini kalau apabila terjadi tangannya ini patah, jadi digunakan alat ini untuk membantu biar tidak gerak seperti itu. Tidak. Terus untuk selanjutnya itu di atas ambulan itu ada lampu rotator. Namanya lampu rotator ya, Dek. Itu untuk adik-adik semuanya kok di mobil ambulan itu kok kenapa ada lampu dan mobil ambulan itu kenapa kok warnanya merah? Lah itu wajibnya itu warna merah seperti itu. Mungkin bisa Mas dinyalakan, Mas. Dinyalakan ya, Pak, nyuwun tolong. Dihidupkan. Nah, lampu ini digunakan, dinyalakan itu kalau membawa pasien atau menjemput pasien seperti itu. Mungkin dari pengenalan sirine, Pak, bisa dikenalkan untuk sirine, cara-cara penjemputan pasien, pengantaran jenazah, rujuk dan lain sebagainya. Nah, perlu dikenali, suara sirine seperti ini biasanya kakak-kakak semuanya, ambulan relawan dan juga rumah sakit, sirine dengan berbunyi seperti ini biasanya menjemput pasien. Jadi perlu dikenali, jadi nanti ibu-ibu, adik-adik semuanya yang awam mendengar sirine ini berarti oh iya, berarti ambulan itu baru sedang penjemputan pasien. Lanjut, Pak Tri. Sirine ini berdering ganti ya, jadi ini bunyi seperti ini baru merujuk pasien tidak gawat darurat. Yang lebih cepat lagi ada, Pak. Nah, bunyinya beda dari tadi kan merujuk pasien tidak gawat darurat. Kalau bunyi seperti cepat seperti ini berarti
adik-adik nanti kalau sudah besar, sudah bisa mengendarai motor, kalau mendengar sirine kok semakin kenceng, semakin cepat seperti ini, berarti adik harus memberikan jalan untuk ambulan, laju ambulan biar cepat sampai ke rumah sakit. Sirine tanda seperti ini berarti menandakan sedang membawa pasien gawat darurat, seperti itu. Lanjut Pak Tri. Terus ganti ya, ini sirine ini. Sirine ini dibunyikan oleh pengendara pengemudi ambulan itu sedang pengantaran jenazah, seperti itu. Udah Pak, mpon lamang niku toh apa nih? Ya nanti biasanya ada suara kejut, biasanya totot, kan suara kejut-kejut dari ambulan seperti itu. Kejut, suara kejut, ya. Terus untuk selanjutnya, mungkin adik-adik tahu enggak kenapa kok tulisan ambulan selalu dibalik dari sini? Mungkin adik-adik perlu diketahui. Mungkin ada yang tahu adik-adik kenapa kok stiker ambulan tulisannya dibalik? Ada yang tahu untuk adik-adik? Nah, seperti bapak-bapak itu, tulisannya kenapa kok tulisannya itu selalu dibalik? Mungkin adik-adik ada yang tahu? Nggak tahu ya? Karena pengendara yang di depannya itu nanti kan biar tahu, dari spion itu kan tahu bahasanya itu mobil ambulan gitu. Jadi untuk pengenalan ambulan sepintas seperti itu. Jadi untuk adik-adik, untuk kedepannya saya kembalikan lagi bahwasanya sirine sudah pengenalan. Mungkin nanti kalau sudah bisa mengendarai atau mungkin sudah dewasa mengingatkan ibunya pas kemana atau bapaknya, mungkin kan bisa memberitahu bahwasanya laju ambulan itu sangat berarti. 1 detik atau 1 menit itu sangat berarti untuk nyawa orang lain atau nyawa pasien, karena seperti itu. Jadi seperti sirine darurat itu tadi, kalau terjadi kemacetan di jalan dan kita tidak memberikan jalan, nanti biasanya pernah kejadian itu pasien sampai meninggal di jalan, seperti itu. Dan untuk ada kalanya untuk sopir atau pengemudi dari ambulan itu mungkin tidak sembarangan orang gitu. Jadi untuk sopir ambulan itu satu, untuk persyaratannya yaitu sehat jasmani rohani, harus mempunyai SIM, harus ada pemberani jelas, harus ada pelatihan, seperti itu. Jadi mungkin dari adik-adik mungkin ada yang ditanyakan untuk tentang ambulan. Ada yang ditanyakan untuk tentang ambulan? Mas Nanang ditambahi. Ya, oh iya. Oksigennya tok ke Mas. Karo selange sisan. Nah, ini mungkin ada yang tahu adik-adik, ini namanya alat apa, Dik? Nah, alat ini yang membantu untuk pernapasan. Jadi pasien-pasien yang merasa sesak atau mungkin ambekannya mungkin ngomong ya, angel seperti itu. Jadi nanti bisa digunakan alat seperti ini. Namanya oksigen. Untuk selang ini biasanya disebut dari kakak-kakak semuanya dan dari bahasa medis itu namanya selang kanul, seperti itu. Jadi ya kanul biasanya untuk apa? Untuk praktek. Ya ini. Cara penggunaan. Ya kowe sing nggokke no.
Mungkin bisa dilihat. Perkenalkan, ini kakak-kakak ganteng semuanya yang pakai topi. Ini ketuanya ambulan Solo Raya, namanya Mas Nanang Koironi. Dan ini namanya Mbah Singo. Ambulan ini kalau tahu adik-adik tahu ambulan hitam itu punyane Mbah Singo. Nama sebetulnya Mbah Singo. Mungkin bisa dipraktekkan Mas untuk cara penggunaan oksigen. Iki mesti steril ki urung ki, mesake Mbah Singo ki. Mah diloro mengi ki. Cara pemasangan alat seperti ini, Dek. Jadi singkat. Ya Mas, dipasang. Terus ini dinyalakan, diputer nanti Mas. Nyalakan ini diputer nanti. Tangan apa ngiwo? Dan pasien biasanya kalau sesaknya tidak terlalu banget, itu biasanya kita bisa menggunakan sampai angka 3. Jadi kalau nanti agak sesek lagi, kita naikkan lagi ke 4, ke 5, ke 6 sampai full. Seperti itu. Sampai 10 ya Mas. Ya. Biasanya alat oksigen ini kemampuannya itu durasi waktunya kalau angka 3 itu bisa 1,5 jam sampai 2 jam asal pengisiannya itu full. Biasanya kadang yang rusak itu apa Mas jenenge regulator iki. Kadang wis notok padahal isinya belum full. Jadi untuk alat ini biasanya kalau digunakan itu bisa tahan sampai 2 jam seperti itu. Oke, mungkin singkat kata dari kami mungkin untuk pengenalan ambulan. Dan tentunya untuk adik-adik semuanya, untuk kedepannya jangan takut dengan ambulan, karena ambulan inilah roda kemanusiaan atau mungkin apa ya yang untuk giat teman-teman relawan semuanya untuk membantu atau untuk bersosial seperti itu. Jadi untuk adik-adik tadi kan mungkin di ambulannya mas-masnya juga ada musiknya kan, jangan takut karena setelah pengantaran pasien insya Allah kakak-kakak semuanya akan mensterilkan ambulan. Jadi ambulan itu nanti keadaannya bersih, steril semua. Jadi setelah pengantaran pasien kita bersihkan semua seperti itu. Ya. Dalam ambulan itu ada lampunya putih. Yang mana? Dalam. Sengsi loh. Yang ini Mas. Oh, lampu sorot Mas. Lah itu biasanya digunakan untuk evakuasi Mas kalau keadaannya gelap seperti itu. Ya kalau mungkin pas kecelakaan, kebetulan kan kecelakaannya kan di jalan sini kan nggak ada lampu. Lah lampu itu memang difokuskan ke belakang untuk menyoroti apa ya yang kejadian di pasiennya itu seperti itu. Mungkin ada lagi. Dari adik-adik mungkin ada lagi? Ada yang tanya? Tidak ada nggih. Sekarang ini ada kuis satu untuk adik-adik, cepet-cepetan ya. Langsung dapat hadiah 100.000 kalau bisa menjawab. Langsung ya. Disiapkan kue-kue ra kanggo. Mas, tolong dinyalakan sirinenya Mas. Sing rada cepet. Kae lho Mas. Gue mau beli Mas jalan. Oh, bener. Disiapkan bentar, Dek. Untuk adik-adik Pak Tri. Untuk adik-adik disiapkan ya. Kalau dengar suara sirine ini langsung acungkan jari, langsung menjawab. Ini kodenya untuk merujuk pasien gawat darurat, pasien biasa, penjemputan atau pengantaran jenazah.
Angkat jari. Jawab, Dek. Untuk bisa jalan. Salah. Duduk dulu, Ge. Tepuk tangan, enggak apa. Acungkan berani ya. Cek. Yang untuk mengantar pasien. Belum. Ada lagi? Maju. Enggak boleh, Bu. Yo. Ayo. Inisiatif ya, Adik. Adik, sini. Adik. Menjemput pasien darurat. Belum. Ayo, Dek. Ayo. Siapa yang bisa? Mungkin di depan. Ganti. Ini. Kayaknya penjemputan sih. Salah. Gimana, Dek? Tadi didengarkan ya? Ya, ayo semangat. Ayo. Suaranya. Ayo. Untuk evakuasi darurat. Jelas. Yang untuk evakuasi darurat. Oh, ya udah, mendekati enggak apa-apa. Oke. Tenang. Untuk adik-adik, ini satu lagi bonus permintaan. Kurang nambah nih. Silakan acungkan jari. Ini namanya lampu apa, Dek? Acungkan sekarang. Lampu sirine. Salah. Ada lagi, Dek. Sini. Lampu sirine. Oke, diganti. Pertanyaannya diganti. Mungkin bisa diusulkan, Mas Nanang. Ini buat alat-alat ini, Mas. Nah, ini namanya siapa? Kalau bisa nanti dapat uang. Kalau alat ini tadi untuk membantu evakuasi pasien yang laka terjadi mungkin fraktur atau mungkin patah tulang. Alat ini namanya apa, Dek? Tadi namanya apa? Oke, kalau ini gampang banget kalau ini. Acung. Ayo maju. Namanya apa itu, Dek? Namanya siapa dulu? Oh ya, perkenalan. Namanya siapa dulu, Dek? Itu Mustaqimah. Tadi pertanyaan udah jelas. Alat itu namanya apa, Dek? Sepalek. Oh ya, betul. Ya, satu lagi. Semoga berkah, nggih. Doakan saya semoga cepat dapat jodoh. Nah. Doa anak yatim biasanya cepat terkabul. Karena saya juga anak yatim, Dek. Oke, satu lagi pertanyaan. Ini mungkin adik-adik mungkin tahu semua ya. Cepet-cepetan, jadi tidak boleh nanti apa biasanya dikasih kisi-kisi oleh sebelah atau mungkin oleh ibu atau pendamping. Dek, namanya alat ini apa, Dek? Ya wes tutup. Wes. Oke, terima kasih.
Terima kasih untuk semuanya, untuk adik-adik. Jadi sudah paham nggih untuk ambulan nggih? Sampun Bu, mengke kalih Mas, kalih Pak Wir mengke. Mungkin adik-adik dari saya apabila ada kekurangan, kekilafan, mungkin kesalahan yang tidak berkenan di hati adik-adik dan untuk